Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bersua dalam rangka mempelajari apa yang Allah turunkan dan meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, dan kita juga harus tepat dalam berpikir bahwa tujuan kita di setiap majelis bukan hanya mendapatkan tambahan ilmu, tapi juga mendapatkan tambahan iman. Bukan hanya tahu ini dan tahu itu, tapi pengetahuan kita bisa membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan semakin memperbaiki amal ibadah kita. Sebagaimana yang disampaikan para ulama kita seperti Sufyan Ats-Tsauri dan lain-lain, bahwa ilmu itu memanggil amalan, mengundang amal. Kalau amalnya nggak datang, ilmu itu pergi, hadirin. Artinya ilmu itu harus dipadukan dengan amal ibadah, harus dipraktekkan. Kalau nggak dipraktekkan, maka kita akan kehilangan ilmu nafi itu sendiri. Pemahaman kita dilumpuhkan oleh Allah, atau pemahaman tetap tajam tapi jadi hujah atas kita, jadi bumerang bagi kita. Kita kehilangan ilmu nafi atau ilmu yang bermanfaat, sehingga ilmu itu akhirnya menjadi bumerang. Ilmu itu menjadi bumerang. Nah, ini yang menjadi masalah. Makanya ulama mengatakan yahtiful ilmu bil amal fa in ajabahu wa ila irtahal. Ilmu itu memanggil-manggil amalan. Kalau datang, kalau direspon, maka itu jadi ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau tidak direspon, maka ilmu itu pergi. Dan bentuk perginya ilmu itu bisa, sekali lagi, pemahaman kita ditumpulkan oleh Allah, atau pemahaman tetap tajam tapi jadi bumerang. Dan itu disaksikan oleh sejarah.
Karena kita bukan manusia yang pertama kali hidup. Jadi hal-hal seperti ini itu tinggal menengok ke belakang saja. Lalu apa yang terjadi dengan orang-orang seperti itu? Maka semoga majelis yang kita hadiri dan majelis yang kita bersamai ini bukan hanya menambah ilmu pengetahuan tentang agama kita, tapi juga menambah amal dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali kita akan buka sesi tanya jawab, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan kita minta kepada Allah ilmu nafi dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan seluruh umat dimanapun berada, khusus yang terzolimi, teraniaya di Palestina dan di berbagai macam tempat. Semoga Allah memberikan kesabaran bagi mereka, memberikan taufik kepada mereka, mengampuni dosa dan khilaf mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat mereka dan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT selalu merahmati Imam Nawawi, melapangkan kubur beliau, mengangkat derajat beliau dan para ulama Ahlus Sunnah serta para ustadz-ustadz, terkhususnya ustadz dan orang yang ustadz cintai. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Semoga begitu juga bagi yang bertanya. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan dari awal kitab Riyadhus Shalihin sampai hari ini. Semoga Ustaz menuai banyak pahala jariah dari ilmu yang Ustaz telah sampaikan. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Semoga hadirin yang mengikuti pun mendapatkan ilmu nafi dan mendapatkan pahala yang besar. Ustaz, saya mohon doanya untuk semangat yang mulai redup. Saya ikut kajian kitab ini dari episode pertama sampai hari ini, biidznillah. Tapi belakangan ketika ada uzur tidak bisa ikut live, biasanya saya nyusul episode tersebut. Namun sekarang saya bermudah-mudahan meninggalkan episode itu. Apa yang harus saya perbuat dengan perjuangan yang semakin melemah ini? Jujur saya takut kalau sampai lepas satu demi satu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal lagi Ustaz, apabila adik saya mengundang makan bersama keluarga tapi waktunya bertepatan dengan jadwal kajian dan dengan semangat yang sedang luntur ini, apakah boleh saya lebih memilih datang kajian agar menjadi booster keimanan saya? Semoga Allah memudahkan Ustaz menjawab pertanyaan ini dan bisa saya amalkan jawaban dari Ustaz dengan sebaik-baiknya. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlimpah kepada yang bertanya dan menjaga keistiqomahannya. Karena sekali lagi istiqomah dari sesi pertama sampai hari ini tuh nggak mudah hadirin, sangat-sangat sulit dan butuh perjuangan, butuh yang paling penting butuh taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin Allah muliakan, ketika seperti beliau yang bertanya bisa sampai hari ini, sekarang episode keberapa? 1200-an ya? Berapa? 1208 apa sih? 85, banyak loh 1285. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan al jannah. Sekali aja itu Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Sekali aja itu sudah mengamalkan hadis Nabi SAW, idza marartum bi riyadil jannati farta'u, apabila kamu melewati taman dari taman-taman surga maka singgahlah di taman tersebut.
satu ayat saja itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya, lebih mulia daripada dunia dan seisinya, lebih tinggi daripada dunia dan seisinya. Satu hadis Nabi SAW saja lebih tinggi daripada dunia dan seisinya. Lalu bagaimana dengan 1284 sesi atau 1285 sesi? Maka bagi penanya atau setiap pihak yang mengikuti dari awal, ini bukan sebatas tentang ketahanan, keberlangsungan. Ini bukan hanya tentang determinasi, tapi ini tentang tanda Allah menyayangi kita. Allah merahmati kita, dan tanda Allah memilih kita. Kenapa demikian? Karena nggak mungkin tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pertolongan khusus. Dan Allah nggak menolong dengan pertolongan khusus itu kecuali hamba-hambanya yang Allah pilih. Kan Nabi SAW bersabda bahwa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan buat dia faqih terhadap agamanya, paham dan mengamalkan agamanya. Dan Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Anas, dalam hadis Tirmidzi, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malah." Jika Allah inginkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah akan gunakan hamba tersebut. Lalu yang bertanya, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Apa maksudnya Allah menggunakan hamba? Apa maksudnya Allah menggunakan hambanya? Apa kata Nabi SAW? "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut." Allah memberikan taufik sehingga hamba itu bisa beramal soleh sebelum dia wafat. Jadi di masa hidupnya itu dia diberikan taufik untuk beramal soleh. Jadi orang yang bisa bertahan 1282 sesi itu tanda yang sangat kuat bahwa Allah menggunakan dia. Artinya Allah memberikan taufik untuk beramal soleh. Allah memberikan taufik untuk beramal soleh. Dan hadirin Allah muliakan, itu kabar gembira. Jadi ini bukan tentang daya tahan, ini bukan tentang daya tahan semata, ini bukan tentang ketahanan misalnya, ini bukan sebatas endurance misalnya. Ini tanda Allah menyayangi kita. Nah, kalau kita paham hal ini, masa kita tukar dengan yang lain, hadirin? Masa kita lepaskan itu? Jadi ini bukan tentang apa, pokoknya. Jadi sebagian kalau ahli dunia itu kan hal-hal kayak gini itu dikaitkan dengan rekor pribadi gitu loh. Gue nggak boleh gue nggak boleh ada celah, pencapaian pribadi gitu loh, yang terus intens, nggak pernah luput sesuatu kan, macam-macam lah hadirin, macam-macam. Atau untuk pembuktian, dan masih banyak faktor, dan itu banyak. Ada banyak
penggemar sebuah klub itu nggak pernah luput untuk nonton di stadion. Atau itu kalau beli langsung beli tiket satu musim, bukan satu pertandingan, satu musim, di blok terus tonton setiap. Ada pihak itu, jadi ada nonton pertandingan full, nggak pernah lepas. Dan ada orang kayak gitu. Bahkan kalau misalnya biasanya kan orang mendukung klub kotanya gitu ya, maka setiap ada pertandingan home dia akan nonton. Banyak orang diehard tuh bukan hanya di kotanya, setiap pertandingan klubnya itu dia akan datang walaupun bukan di kotanya, dia akan pergi ke sana. Dan walaupun klubnya itu main di luar negeri, dia akan datang ke luar negeri. Nah, mereka bisa lakukan itu padahal tidak ada satupun dalil yang menjelaskan bahwa itu tanda Allah meridhoi mereka. Nggak ada dalil sama sekali. Orang yang hobi seni misalnya, itu datang ke semua pameran yang ada, semua pameran, baik di negaranya maupun di luar negerinya. Itu bisa. Ada satupun dalil yang memotivasi? Nggak ada dalil sama sekali. Itu spirit pribadi, dan lain-lain. Nah, sedangkan kita itu didukung oleh hadis Nabi SAW, idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malah. Jika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan gunakan dia. Jadi ini bukan tentang sebatas endurance, bukan sebatas kebaikan, bukan hanya sebatas tahu ilmu. Ini tentang Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Jangan pernah dilepas. Man thabata nabat, barang siapa yang kokoh di sebuah titik, dia akan tumbuh. Adapun kalau misalnya ada acara lain, kan bisa diatur, hadirin. Tapi jangan bermudah-mudah meninggalkan kajian rutin, karena kajian rutin itu yang merubah. Kajian rutin itu yang berubah. Karena kebaikan sejati itu tidak akan berhasil kita capai kecuali dengan syarat kita berhasil dengan taufik Allah membangun pola, membangun kebiasaan untuk itu. Kita konsisten, kita continue. Makanya hadirin Allah muliakan, apa kata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi kita SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, al khairu adah, kebaikan itu ada, kebiasaan. Jadi kebaikan itu kebiasaan, sesuatu yang dibiasakan gitu loh, hadir. Sesuatu yang dibiasakan, sesuatu yang diulang-ulang.
sesuatu yang berpola, bukan 1-2 kali, bukan 1-2 kali, tapi diulang-ulang. Itu semua demikian. Nggak bisa ngandelin satuan gitu loh. Satu potong puzzle itu nggak cukup untuk membaca sebuah gambar secara utuh. Itu harus semuanya. Kita butuh pengulangan. Dan itu yang paling sulit dalam hidup, membangun pola, bukan mengerjakan sebuah kebaikan. Ada banyak orang mampu sholat tahajud, misalnya baca 1 juz 1 malam. Iya, kalau sekali seumur hidup. Kalau di bulan Ramadan, kalau tiap hari, siapa yang berhasil? 1-2 orang. Belum jadi kan? Ada orang yang bisa baca 1 hari 100 halaman. Pas ujian, baca dia 100 halaman. Tapi siapa yang bisa setiap hari konsisten baca 100 halaman? Itu kalau kita konsisten jadi udah. Jadi jangan pernah meremehkan kegiatan rutin, termasuk kajian rutin. Karena nanti ada aja, hari ini nanti diundang si A, nanti minggu depan diundang si B, nanti kedua ada urusan ini. Ini tentang skala prioritas. Urusan dunia bisa kok gitu. Kenapa urusan akhirat nggak bisa? Urusan dunia kita bisa, mohon maaf, saya nggak bisa, ada tugas kantor. Mohon maaf, harus meeting sama klien. Gitu. Emang sudah terschedulkan rutin saya meeting sama staff saya hari ini. Sudah terschedulkan secara rutin. Ya bedanya apa sama kajian rutin? Kan sudah terschedulkan secara rutin juga. Kecuali kalau darurat, itu beda lagi. Jadi hadirin Allah muliakan, ingatlah selalu kebaikan itu pola, bukan sekali 2 hari, bukan 3-4 kali, pola. Itulah kenapa sulit, dan itulah yang dinamakan istiqomah. Dan istiqomah adalah amalan yang paling sulit di dalam agama kita. Karena hal yang paling sulit adalah membangun kebiasaan, bukan 1-2 kali mengerjakan. Dan kalau kita berhasil membangun kebiasaan, baru jadi. Makanya orang soleh itu dilihat dalam kesehariannya, bukan dilihat dari perhelatan-perhelatan tertentu. Itu yang menentukan orang, keseharian. Ini sunatullah. Sama kayak para juara, para orang-orang sukses di semua bidang, itu dilihat dari keseharian. Bukan pada saat gunting pita, atau pada saat ada acara family gathering, atau bukan pada saat, dilihat dari keseharian. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, ini yang perlu dicamkan, bahwa ini adalah tanda kebaikan, tanda sayang sama dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus perjuangkan. Al khairu adah, kebaikan adalah ada. Allah ta'ala alam bisawab.
Dan jamaah sekalian, kalau satu lagi, kalau futur dalam di tengah-tengah perjalanan itu wajar hadirin. Itu semua ngalamin begitu kok, nggak usah berkecil hati. Dan itulah yang sudah digariskan Nabi kita SAW. Inna likulli amalin syirrah. Di setiap amalan itu ada masa semangat. Wa likulli syirratin fatrah. Dan di tengah-tengah itu ada masa jenuh, ada penurunan. Tapi kita lihat lanjutan hadisnya, faman kanat fatratuhu ila sunnati. Barang siapa yang ketika lagi turun, lagi jenuh, menuju sunnahku, faqad ihtada, maka dia mendapatkan hidayah. Wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Dan barang siapa yang lagi jenuhnya ke selain sunnah Nabi SAW, dia akan hancur. Jadi hadirin Allah muliakan, Nabi SAW menjelaskan bahwa kejenuhan atau penurunan grafik dalam kehidupan yang panjang ini itu hal yang biasa. Namun di sisi lain itu tidak boleh dijadikan justifikasi, tidak bisa dijadikan tabrir, tidak bisa dijadikan pembenaran untuk bermaksiat, nggak bisa. Kalau itu dilakukan, halak, kata Nabi, Anda akan hancur. Mungkin orang lain bisa Anda jawab dengan itu, dalam arti mungkin Anda bisa jadikan itu sebagai justifikasi maksiat Anda di hadapan manusia, tapi Anda akan hancur, gitu aja. Boleh dong, sesekali gini, oh ya boleh, ya terserah gitu. Mungkin Anda bisa melakukan itu di hadapan manusia, tapi Anda akan hancur, gitu aja. Itu ancaman dari Nabi SAW. Barang siapa yang selain sunnahku hanya faqad halak. Jadi gimana kalau lagi jenuh? Tetap dalam sunnah Nabi SAW, walaupun mungkin agak berkurang, nggak apa-apa agak berkurang. Makanya sebagian keterangan para ulama seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dalam hal ini kan, kalau lagi semangat kita kerjakan yang wajib dan sunnah, tapi kalau lagi turun kita hanya mengerjakan yang wajib saja. Itu. Adapun ninggalin semua itu adalah kehancuran. Jadi bisa kita turun atau kita ganti gitu loh. Tapi tetap dalam koridor sunnah Nabi SAW. Itu benar-benar lagi jenuh belajar gitu, lagi jenuh baca, atau lagi jenuh baca Quran, maka schedule yang harusnya kita baca atau baca buku atau baca Quran, kita alihkan berkunjung dan berbicara dengan orang soleh, gitu loh. Karena berkunjung dan berbicara dengan orang soleh itu termasuk sunnah Nabi SAW. Dan coba nanti kita aja dapat booster lagi, semangat lagi. Pokoknya jangan bermaksiat udah. Itu kehancuran. Jangan bermaksiat. Kalau kita maksiat, hancur kita. Itu yang dikatakan Rasulullah SAW. Jadi nggak bisa dijadikan pembenaran atau justifikasi. Tapi kan lidah nggak bertulang, mungkin kita bisa cari alasan, gunakan itu sebagai alasan di hadapan manusia, tapi tidak merubah hakikat dan tidak merubah fakta. Allah Ta'ala misal yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Semoga memberikan taufik. Waktu sudah habis dan kita memang start agak lat tadi karena ada kendala teknis. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Jazakallahu khairan. Subhanallah, la ilaha illa anta,
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.